Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Ecclesia Kansil. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi jurusan Pastoral Konseling. Di saat ini saya membuat video mengenai pendekatan dan teknik konseling. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas saya mata kuliah Pastoral Diagnostik dari dosen Bapak Pendeta Johan Brecht, STH MPD. Baiklah, di saat ini saya akan menjelaskan ada 9 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Pengertian pendekatan psikoanalisis ini adalah segala pikiran dan tingkah laku pada masa kini dikendalikan oleh energi psikis atau dunia tidak sadar dan pengalaman konflik psikoseksual pada awal perkembangan kehidupannya. Nah, teknik pada pendekatan psikoanalisis ini adalah teknik kunci. Yang digunakan adalah menafsirkan, analisis mimpi, asosiasi bebas, analisis resistensi, atau penolakan untuk menghindari kecemasan yang diperkirakan akan muncul, dan transferensi. Nah, tujuan pastoral konseling dalam pendekatan psikoanalisis ini adalah konselor pastoral menolong konseli menyadari konflik yang ada dalam dunia tidak sadar, perkembangan psikoseksual, dan masa kecil konseli. Pendekatan ini berusaha merekonstruksi kembali kepribadian seseorang. Yang kedua, pendekatan eksistensial. Nah, pendekatan ini memfokuskan diri pada kondisi hidup manusia yang paling hakiki. Dalam hal ini, termasuk kesadaran akan eksistensi diri, kebebasan untuk menentukan pilihan dan nasib sendiri, tanggung jawab, kecemasan sebagai unsur dasar eksistensi manusia, pencarian makna di tengah ketiadaan arti hidup manusia sendiri, tetapi sekaligus berelasi dengan sang lain, kefanaan dan kematian. Bagi pendekatan ini, teknik adalah nomor 2, dan yang utama adalah kualitas hubungan antara konselor dan konseli. Konselor dapat meminjam teknik pendekatan lain asalkan sesuai dengan proses dalam konteks konseling. Nah, tujuan dari pastoral konseling dalam pendekatan eksistensial ini adalah konseling membantu konseli untuk melihat bahwa dirinya adalah makhluk yang bebas. Selanjutnya, konselor membantu konseli untuk menyadari kekuatan, kemampuan, dan kemungkinan yang mereka miliki. Konselor menantang konseli untuk bertanggung jawab akan kejadian yang semula mereka pikirkan akan terjadi dan mengidentifikasikan hambatan yang mengganggu kebebasan dan pertumbuhan dari konseli. Yang ketiga, pendekatan person-centered. Pendekatan ini sangat optimis dan non-deterministik. Manusia mampu merealisasikan dirinya secara utuh dalam hubungan konseling, dan konseli mengalami apa yang sebelumnya tidak disadarinya. Pendekatan ini memanfaatkan beberapa teknik, namun yang terpenting adalah sikap dan keterampilan dari konselor. Pendekatan ini tidak menyukai alat diagnostik, dan teknik kunci pendekatan ini mendengarkan, memanfaatkan, menjelaskan, dan hadir secara penuh bersama dengan konseli. Nah, tujuan dari pastoral konseli dalam pendekatan ini adalah konselor memampukan konseli untuk bertumbuh ke arah keterbukaan, percaya diri secara penuh, kesediaan untuk masuk dalam suatu proses dan memperkuat perasaan spontan, dan semangat untuk hidup. Yang keempat, pendekatan gestalt. Nah, pada pendekatan ini, aliran terfokus pada manusia yang mempunyai tanggung jawab pribadi atau urusan yang belum selesai. Dan pendekatan ini menekankan pada pengaruh atau urusan atau masalah yang tidak terselesaikan pada tingkah laku masa kini. Dan teknik pada pendekatan ini adalah konselor tidak membuat interpretasi sendiri atas kehidupannya. Dan teknik kunci yang biasa digunakan antara lain menantang dialog tentang hal-hal yang sangat menekankan jiwa, permainan peran, mengekspresikan perasaan yang belum pernah diekspresikan, mengemukakan kembali perasaan bersalah, dan hal-hal yang dianggap tabu pada masa lalu.
Nah, tujuan pastoral konseling dalam pendekatan ini adalah membantu konseli untuk mencapai kesadaran tentang pengalamannya dari waktu ke waktu dan menantang konseli untuk mencari dukungan internal sebagai pengganti dukungan eksternal. Yang kelima, pendekatan Adlerian. Nah, dalam pendekatan Adlerian ini bertumpu pada pertumbuhan. Pendekatan ini bertumpu pada kemauan manusia untuk hidup dalam masyarakat secara bersama. Dan pendekatan ini juga menekankan pada keutuhan kepribadian. Dalam pendekatan ini menggunakan berbagai keterampilan dan teknik yang digunakan oleh pendekatan lain seperti memperjelas, memberi dorongan, menantang, menafsirkan, mengumpulkan data untuk membuat sejarah hidup, memberi tugas rumah, usulan dan nasihat, mengusulkan sesuatu yang sangat bertentangan. Nah, dalam pendekatan ini, tujuan pastoral konseling adalah konselor membantu konseli menciptakan tujuan dan arti hidup yang hakiki. Konselor mendorong konseli agar mengembangkan tujuan-tujuan sosial yang berguna. Dengan cara demikian, konseli akan merasa berguna bagi dunia dan sekitarnya. Yang keenam, pendekatan analisa transaksional. Pendekatan ini terfokus pada jenis-jenis permainan komunikasi konseli atau games yang dipakai untuk menghindari hubungan yang intim, akrab atau dalam. Teknik kunci dalam pendekatan ini adalah daftar pertanyaan pola hubungan yang ada untuk mengecek kapan pola hubungan itu ditanamkan. Tes diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan persoalan yang dialami oleh konseli. Nah, tujuan pastoral konseling dalam pendekatan ini adalah membantu konseli untuk bebas dari permainan skrip dan mempunyai otonomi dan kebebasan sendiri untuk memilih apa yang mereka inginkan. Nah, dalam hal ini, konselor menolong konseli pola komunikasi konseli dan kemudian mengambil keputusan untuk mengubahnya. Yang ketujuh, pendekatan behavioral. Pendekatan ini memusatkan diri pada tingkah laku yang tampak. Terapi behavioral merinci sasaran dari setiap proses pertolongan sejelas mungkin. Kemudian, pendekatan ini merinci rencana tindakan pertolongan sejelas mungkin. Pendekatan behavioral membuat ukuran-ukuran keberhasilan dari konseling serinci mungkin sebagai bahan evaluasi nantinya. Nah, teknik dari pendekatan ini adalah konselor bersifat aktif dan reaktif, serta berfungsi sebagai guru atau pelatih untuk membantu konseli dalam belajar dan berlatih perilaku yang lebih efektif. Teknik kunci yang digunakan dalam konseling pendekatan ini antara lain desensitasi sistematis, dan teknik ini dikembangkan oleh Woof untuk membantu orang yang mengalami ketakutan dan fobia irasional. Nah, tujuan dari pastoral konseling dalam pendekatan ini adalah membantu konseli untuk menghilangkan perilaku yang menyimpang dan belajar tingkah laku yang lebih efektif, dan juga membantu konseli untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pada masa kini dan menemukan apa yang mungkin dapat dilakukan untuk mengubah tingkah laku yang problematik. Yang kedelapan, pendekatan emotif rasional. Dalam pendekatan ini, kodrat manusia adalah berpikir secara rasional. Namun demikian, manusia juga dapat berpikir secara irasional. Neotrik adalah pikiran dan tingkah laku irasional. Gangguan mental memang berakar pada waktu anak-anak, akan tetapi kemudian diperkuat melalui proses indoktrinasi diri dan lingkungan. Sistem kepercayaan dan cara berpikir seorang memengaruhi persoalan mental emosional. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik dari pendekatan lain dan disesuaikan dengan kondisi dan persoalan setiap konseli. Teknik itu antara lain membuang pikiran atau kepercayaan irasional, pekerjaan rumah untuk mengubah cara dan pola berpikir, mengubah bahasa dan pola pikir, permainan peran, berhayal, membayangkan, dan latihan tingkah laku baru untuk mempermalukan atau melawan diri sendiri, serta mempelajari dan berlatih tingkah laku yang lebih sehat. Tujuan dari pastoral konseling dalam pendekatan ini adalah membantu konseli
untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang cenderung merusak dirinya sendiri dan membantu mereka untuk lebih toleran serta rasional tentang kehidupan. Kemudian, konselor membantu konseli untuk memecahkan persoalan kehidupan pada masa kini dan mendatang dengan metode yang ilmiah. Yang kesembilan, pendekatan realitas. Pengertian dari pendekatan realitas ini adalah manusia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ia bebas menentukan dirinya sendiri. Manusia dipandang secara positif dan non-deterministik. Manusia mampu menguasai alam lingkungannya. Konseling mengajar bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendekatan ini pada umumnya menggunakan teknik yang bersifat aktif, direktif, dan didaktif atau mengajar. Teknik-teknik dari pendekatan lain digunakan sejauh dapat membantu konseli dapat menilai apa yang mereka lakukan pada masa kini dan bersedia untuk berubah. Tujuan pastoral konseling dalam pendekatan ini adalah konselor membantu konseli agar menjadi kuat dan rasional atau secara emosional dan pikiran untuk menerima tanggung jawab atas kehidupannya. Konselor menantang konseli untuk menilai kembali apa yang sedang diperbuat dan memikirkan bagaimana sebaiknya tindakan-tindakan yang sesuai. Demikianlah video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.